berapa kita rencanakan? Ini sudah jam 12. Hah? Ya, another half an hour dulu. Iya, silakan. Ini mungkin diperlukan. Hare Krishna, Guruna. Nah, jadi dijelaskan mengenai pembangunan desa Vrindavan. Nah, sekarang kita lihat di Vrindavan juga kehidupan itu modern gitu. Sebenarnya yang dimaksud desa Vrindavan ini konteksnya seperti apa? Apakah bentuk kehidupannya, ataukah kegiatannya, ataukah yang lainnya? Lalu pertanyaan yang kedua, tadi Srila Prabhupada menyinggung hendaknya kita untuk bekerja itu tidak terlalu keras seperti halnya di pabrik. Tapi juga Guru Mahat tadi menyampaikan bukan berarti kita diam saja seperti itu. Sebenarnya pekerjaan seperti apa yang pas atau baiknya gitu yang bisa dipraktekkan untuk para penyembah yang hidup di desa dan juga mungkin hidup di kota. Jadi, Hare Krishna. Then your is explaining about make Vrindavan village. So we understood now that even in Vrindavan they start modernize their life. So how that we can make an ideal Vrindavan community if some place Vrindavan now is going modernized, and also related to devotees activities. How ideally they should work. In one hand, you explain that one should not work hard, and at another hand, that one also should not remain idle. They have to work and do something for their livelihood. And what is the best practice for the devotees to be practice an ideal life? So let's begin with the first one. It is true that the present day Vrindavan has become modernized, and therefore the present day Vrindavan as we see it is not the example that we want to promote. Jadi tentu saja kalau kita lihat desa Vrindavan yang sekarang sudah diserang oleh pembangunan modern, tetapi desa Vrindavan yang kita ingin bangun, kita tidak mencontoh yang itu. Kita ingin membangun desa Vrindavan yang ideal sesuai dengan yang apa Srila Prabhupada inginkan. But close to the present Vrindavan, present day Vrindavan has become modernized. That is unfortunate. But if one goes some distance outside of that modernized Vrindavan, one can still see how people live during Krishna's time. Even today, in the area of Vrindavan, on the outskirts of the present town of Vrindavan, one can still see people living the more traditional, simple lifestyle. Memang kalau kita lihat desa Vrindavan yang sekarang ini, sayang sekali setelah dirambah oleh kehidupan modern. Namun kalau kita lihat sedikit saja kita keluar dari kota kecil Vrindavan itu atau desa kecil Vrindavan itu, karena Vrindavan juga tersebar di mana-mana. Kalau kita lihat di ruang lingkup desa Brajabumi itu sangat luas. Kalau kita keluar beberapa jauh saja jaraknya dari desa Vrindavan, kita akan menemukan kehidupan yang super ideal. Bagaimana penduduk di sana
hidup sehari-hari dan bagaimana kegiatan kehidupan mereka sehari-hari sangat sederhana dan ideal kehidupan Vrindavan. It is not only in India, I'm sure in possibly here in Indonesia, and in countries where they still have a large population in the villages, we can still see in places that are less modernized remnants of that original. Jadi tidak hanya di Vrindavan atau di India saja, di berbagai tempat, bahkan bisa dikatakan di seluruh dunia masih ada tempat-tempat yang ideal untuk mengembangkan kehidupan desa Vrindavan. Seperti contoh yang kita kunjungi di Sumbawa, Desa Kuangamu, sangat ideal. One village in India which we visited with population of 63 families, very ideal. No building, cement building, fully bamboo and wooden house. Actually, even in America today, there are some communities, they're called Amish. Amish community. They are not following Hindu scripture, they are from Christian background, but they have maintained the more traditional, simple lifestyle. Jadi kalau kita lihat di berbagai tempat, bahkan di Amerika, negara yang paling modern sekalipun, di sana kalau kita bepergian ke pedesaan, masih ada satu komunitas di pedesaan yang masih mempertahankan keasliannya, kealamiannya. Jadi mereka adalah komunitas Amish namanya yang ada di sana. Mereka tidak mengikuti budaya modern. Mereka masih mengikuti semuanya budaya tradisional, meskipun mereka bukan berlatar belakang Hindu dengan kebudayaan Weda. Latar belakang mereka adalah Kristen, tetapi perkembangan budaya mereka masih budaya tradisional. But even if there were no examples, even if there were not even one example in the world today, we should know that this is actually the standard in terms of Shastra. This is what our acharyas are teaching us, and if we stop and think about it, that is the more ideal way to meet our material necessities and to advance in Krishna consciousness. Dan kemudian meskipun di seluruh dunia tidak tersisa lagi contoh-contoh desa seperti itu, tetapi yang menjadi standar dari keinginan Srila Prabhupada adalah membangun perkampungan atau membangun desa Vrindavan sesuai dengan petunjuk yang beliau berikan dan juga sesuai dengan petunjuk dari kitab suci yang masih ada. We should know how organization in the last maybe 200 years has practically destroyed our traditional values and traditional lifestyle. Jadi kita juga harus tahu bahwa sejak dipromosikannya kehidupan modern ini kurang lebih hanya sekitar 200 tahun yang lalu, sejak dimulainya kehidupan modern ini telah terjadi berbagai pengerusakan di seluruh planet bumi ini. Yes, and it is because of having abandoned our traditional lifestyle, our traditional values, our more simple way of living, that we have created globally, all over the world, we have created huge social, economic, political, educational problems. Jadi dengan mengabaikan kehidupan tradisional dan petunjuk-petunjuk tradisional dari kitab suci, jadi telah tercipta berbagai kehidupan tatanan masyarakat modern yang tidak terarah lagi. That is why Prabhupada always would remind us that modern day society is an extremely dangerous society. Karena itu Srila Prabhupada berulang kali mengingatkan bahwa kehidupan modern ini adalah kehidupan yang sangat berbahaya. Yeah. So, regarding the second question, what should be the ideal occupation for devotees, right? Ya, mengenai pertanyaan yang kedua, bagaimana idealnya seorang penyembah harus bekerja?
if we read these references, especially the first one that we gave at the end of the presentation from the Srimad Bhagavatam, we can understand very clearly. Jadi kalau kita membaca dari referensi Srimad Bhagavatam di penjelasan terakhir tadi, kita akan bisa mengetahui lebih jelas tentang apa hendaknya yang kita kerjakan sebagai kehidupan pekerjaan yang ideal untuk kehidupan kita sehari-hari. Srila Prabhupada very clearly explains that for householders, which means the majority of our devotees, for grihastas, householders, the most ideal occupation and profession is in connection with land and cows, agriculture. Jadi dalam penjelasan Srila Prabhupada di Bhagavatam tersebut, beliau secara gamblang menyampaikan bahwa pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang paling ideal bagi para penyembah yang hidup berumah tangga hanyalah pertanian saja. If we understand the formula for Vedic economy, we mentioned briefly, there are 4 sciences. One of the 4 sciences is the science of economics. So Vedic economy is based as supported in the Bhagavad Gita on Krishi Goraksha, agriculture and crop production. Jadi kalau kita ingin tahu formula, yaitu formula sukses dalam perekonomian, kita hendaknya hanya merujuk kepada pernyataan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, di mana beliau menjelaskan bahwa perekonomian itu hanya bisa mencapai kesuksesan kalau berdasarkan Krishi dan Goraksha, berdasarkan pertanian dan perlindungan sapi. But there's a whole science, and there's a whole training that one must take to learn how to do that. Dan berbagai training itu hendaknya kita pelajari juga, bagaimana caranya kita melakukan hal tersebut, bagaimana caranya dengan pertanian kita bisa sukses dalam kehidupan. So this is directly connected with our philosophy, under proper understanding that our material necessities of life, they will be more easily met if we follow what is given in Shastra. Jadi Srila Prabhupada mengatakan kita akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari apabila kita mengikuti petunjuk dari sastra. It is an illusion to think that if we go to get some particular job in some factory or industry that we will make more money and be happy. We may make more money, but ultimately we decided how much wealth will come our way. Adalah sebuah ilusi atau hayalan kita berpikir bahwa dengan mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain di luar pertanian itu kita akan mendapatkan hasil lebih banyak. Kita akan mendapatkan gaji lebih banyak, kita akan mengumpulkan uang lebih banyak demi kebahagiaan. Tetapi rumus kebahagiaan yang akan kita dapatkan dalam hidup ini itu sudah ditentukan sejak kita lahir. Seberapa jumlah banyak uang yang akan bisa gunakan sudah ditentukan. Meskipun seseorang bisa menghasilkan uang lebih banyak, tetapi yang bisa digunakan hanya sesuai dengan apa yang dijatahkan. So it's important for our devotees to not only read about these references, but to discuss amongst themselves. Jadi sangat penting bagi para penyembah untuk mengetahui rumus ini. Jadi selain kita membacanya, kita hendaknya mendiskusikan juga. Karena dengan mendiskusikan apa yang kita baca, akan muncul pemahaman ke dalam dan keinsafan. Simultaneously, we will not be able to understand unless our consciousness is somewhat purified. Dan pada waktu yang sama, secara berdampingan, beriringan, kita akan sangat kesulitan untuk memahami apa yang kita baca dan kita diskusikan sampai kita pada tahap diri kita tersucikan. Actually, I will tell you something. Marat ingin menyampaikan sesuatu yang sangat rahasia. As it is right now, your situation, and you have sufficient natural resources like forest and water to actually within this land, if it's
properly utilized naturally without chemicals to meet all of your necessities and beyond. Seperti realitas kenyataan sekarang ini bagi kita yang tinggal di desa GNB ini, kalau kita analisa secara mendalam, Sri Krishna telah memberikan segala fasilitas yang kita butuhkan di sini. Sri Krishna memberikan sapi, Sri Krishna memberikan tanah, Sri Krishna memberikan air, sumber air minum sehari-hari. Tetapi pada waktu yang sama, kita tidak tahu hal itu. Kita membelinya keluar. Padahal sudah diberikan, dihasilkan di sini oleh Krishna dengan kecerdasan beliau. Krishna has given you actually everything. Sri Krishna sesungguhnya telah memberikan segalanya kepada kita di sini. We were just discussing this morning after the Bhagavatam class when we went back to the Kutir. Setelah pelajaran Bhagavatam pagi ini, dalam perjalanan kembali ke Kutir, kita mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. The first devotees who came here, I was one of the first devotees who came here. Dan penyembah-penyembah awal yang datang ke tanah ini, desa Ditanagari ini, termasuk Maharaj adalah pendatang pertama di desa ini. On this land there was only one broken wooden cabin. Apakah kita ingat waktu itu ketika kita datang ke desa ini hanya ada gubuk reot saja, hanya ada satu gubuk reot, Everything else was blank. dan segalanya di tanah ini itu hancur lebur. Ya. Tidak ada tanaman-tanaman yang bermanfaat, bisa dikatakan cukup tandus. But if we look now, it's a complete contrast. You have beautiful forests, you have so much greenery and so much of opulence because devotees have been planting over the years. Jadi kalau kita lihat sekarang pemandangan desa GNB ini yang sangat hijau, kita punya hutan. Kalau kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, sangat jauh, kontras. But the main problem is that you're not understanding the opulence that Krishna is giving you, and you're neglecting actually by going outside and not properly caring for what Krishna is doing. Tetapi permasalahan besar yang kita hadapi, kita tidak menyadari hadiah-hadiah istimewa yang sudah Sri Krishna berikan di sini. Karena itulah kita masih berpikir untuk pergi jauh untuk menghasilkan entah kemana kita ingin pergi, dan kita mengabaikan apa yang sudah diberikan oleh Krishna di sini. So GNB has, as it stands now, if you properly utilize it, all that you need for meeting all of your necessities. Karena itu sesungguhnya desa GNB ini sekarang ini detik ini pun sudah kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sampai kita mencapai sukses dan bisa pulang kembali. At least a few devotees need to learn some of the traditional technologies. Jadi paling tidak harus ada beberapa orang penyembah yang tertarik dan mengabdikan dirinya untuk menjalani kehidupan atau mempraktekkan teknologi tradisional. You have ample natural resources. Kita telah memiliki, bisa dikatakan segudang harta karun di sini. And Krishna has blessed all of you with wonderful human resources in terms of children. Ini hal yang paling mengharukan. Sri Krishna telah memberikan berkat karunia kepada kita semua di sini, sejumlah anak-anak yang sangat baik, anak-anak penyembah, anak-anak yang cerdas dan sumber tenaga. Yes, and it is the responsibility and duty, especially of the older devotees, the original first generation, to provide and facilitate so that the maximum benefit can be there for everyone. Dan ini menjadi tanggung jawab moral bagi para orang tua atau para pionir dari pembangunan desa GNB ini untuk memberikan fasilitas secukupnya kepada mereka, memberikan pengetahuan secukupnya kepada mereka agar mereka nanti bisa melanjutkan apa yang sudah kita tanamkan di sini. So I hope that addresses this question. I hope this answers Jadi this question.
Sumarat berharap kita memahami penjelasan ini. Any other question? Ada lagi pertanyaan lain? Dan bahkan akan lebih menarik lagi, sekurang-kurangnya bagi saya dan beberapa penyembah, kalau kita mendiskusikan hal ini lebih lanjut. Kita bisa mengorek-ngorek dari berbagai sisi di desa kita yang luas ini. Desa kita saja 20 hektar di sini, di luar peladangan. Dari areal 20 hektar ini kita bisa mengorek berbagai jenis kekayaan yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita di sini. Again, this is a very unique village. Dan kalau kita analisa desa kita ini, desa GMB ini adalah desa yang unik. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih tinggi ya, kalau kita lihat dari spion yang lebih tinggi, kita akan tahu, wah, rupanya desa kita ini beda ya, di tempat lain tidak ada. But you have to be very cautious because what Krishna has given you, if you misuse it or not properly care for it, then what Krishna gives, he can take away. Tetapi ada hal yang sangat perlu kita waspadai. Karena apapun yang telah Sri Krishna berikan sebagai hadiah di desa ini, kalau kita gagal merawatnya, kalau kita gagal menggunakannya dengan baik untuk kebutuhan yang benar, Sri Krishna sebagai pemiliknya, beliau bisa mengambil kapan saja, kapan saja. As we have now today and previously also, the three most important aspects that we need to concentrate on, these three gifts of nature, will actually assure our success both materially and spiritually. Jadi kita kembali lagi mengingat bahwa tiga aspek yang dijelaskan tadi itu, tiga hadiah yang telah disampaikan tadi, apabila kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, itu sudah amat sangat cukup dan bahkan melebihi daripada apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ada lagi? Ada yang memancing pertanyaan? Ya. Yang kemarin, melanjutkan yang kemarin. Orang yang cerdas dikatakan tidak meninggalkan desa. Yang pertanyaan kemarin kan belum tuntas dijawab. Jadi menyambung yang kemarin, orang yang cerdas berarti dia tidak meninggalkan kampungnya. Tidak meninggalkan desa. Desa. So please elaborate that yesterday explanation which is not yet completed. The definition of the intelligent person, that one who did not leave their village. Saya menambahkan sedikit lagi pertanyaannya. Apakah bagi mereka yang misalnya sekolah kan meninggalkan desanya, apakah itu memang diperlukan dalam arti dibenarkan? Terus sejauh mana kita bisa meninggalkan desa? And related to that, what about our children who have to study outside? Whether it is proper or other method that should be given. Our devotees have yet to understand what is actual Vedic education. Para penyembah sampai saat ini masih belum memahami apa itu pendidikan atau pendidikan berdasarkan kitab suci Veda. We have many of our devotees who are educators and being paid, they have yet to understand this Vedic education. Kita memiliki sekeranjang pengajar di sini yang semua adalah tenaga-tenaga pengajar yang ahli, tetapi kita masih belum bisa mengajari anak-anak. I was asking yesterday, a few days ago, I think it was Sarvagyan Prabhu was counting how many teachers we have, close to 30. Iya, jadi 2 hari yang lalu Guru Mara bertanya kepada Pak Guru Sarwagyana, coba hitung berapa jumlah guru yang kita miliki di sini. Jadi mulai dihitung, baru disampaikan 20 saja, itu kita hitung sudah banyak.
tahu-tahu 21, 22, 23, 24 sampai 27. Itu artinya sudah ekstra banyak. It all boils down to properly reading, discussing, understanding, and putting into practice what our Shastra is telling us. Hanya yang kita perlukan sekarang adalah membaca referensi-referensi buku yang diberikan tadi. Kita baca, kita diskusikan, dan kita praktekkan sedikit demi sedikit. Seandainya teknik ini saja dilakukan, maka itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kita di sini. For example, can somebody bring 10, 11, 37? I can get This is Kita akan buka kitab suci Srimad Bhagavatam skanda 10. Kalau ada yang di HP-nya memiliki skanda 10, good. Yeah. what chapter? 10, 11, very good, thank you. 10, 11, skanda 10 bab 11, sloka 37. 37. Jadi ini sudah kata kunci, sudah rumus jawaban yang dijelaskan di sini. Yeah, this is a classic purport, very short purport by Srila Prabhupada, but extremely important and very, very powerful. Jadi di sini Srila Prabhupada memberikan penjelasan yang sangat klasik, singkat dan padat. And every single devotee in GNB needs to understand what Prabhupada is explaining. Setiap orang penduduk desa GNB ini hendaknya memahami apa yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada di sini. The context is in the chapter called Krishna's Daily Activities. Jadi ini konteksnya adalah kehidupan sehari-hari Sri Krishna. When Krishna and Balaram were growing up to be young boys of about 6, 7, and 8 years of age. Jadi ketika Sri Krishna baru berkembang masa kanak-kanaknya pada saat umur beliau umur 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun. So the text is telling at that time their activity was, their main activity, their daily activity was to go out every day with the calves. Dan kegiatan daripada Sri Krishna setiap hari, bisa dikatakan sekolahnya Sri Krishna setiap hari itu adalah mengembalakan sapi The calves. dan mengembalakan anak sapi. Yeah. What happens if somebody goes out every day and spends like, I don't know, 10 hours, 8 hours, 10 hours with calves? If somebody does this for 4 or 5 years, what happens? Apa yang akan terjadi apabila seseorang pergi mengembalakan sapi setiap hari dan menghabiskan waktu sampai 10 jam satu hari selama 5 tahun? One would develop a very close relationship with the calves. Seseorang akan mengembangkan hubungan yang sangat intim dengan anak sapi. Yes, that is one aspect, but let's hear what Prabhupada is telling. You can read the verse and then the purport. Jadi kita akan baca apa sloka yang diberikan di sini. Dengan cara seperti ini, Sri Krishna dan Sri Balaram bertindak seperti anak-anak dengan berbicara dengan bahasa yang terbata-bata, memberikan kesenangan kepada para penduduk raja. Setelah beberapa waktu, mereka menjadi tumbuh dengan cukup dan kemudian mereka mengembalakan anak-anak sapi. Penjelasan, segera setelah Sri Krishna dan Balaram tumbuh berkembang,
mereka dimaksudkan untuk mengembalakan anak-anak sapi. Meskipun beliau lahir di keluarga yang cukup mapan, masih juga mereka diwajibkan untuk mengembalakan anak sapi. Inilah yang merupakan sistem pendidikan. Stop. Jadi sederhana sekali tentang sistem pendidikan. In one short sentence, Srila Prabhupada is giving what is the definition of Vedic education. Kalau seseorang ingin mendefinisikan secara singkat apa itu pendidikan, there are two types of education. We quickly looked at it on the PowerPoint. One is called formal education, one is called non-formal education. jadi ada dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. For those who are living in Vrindavan, Nanda Maharaj being a Vaishya, the education for the boys and the children in Vrindavan, headed by Krishna Balaram, was non-formal education by going out every day with the calves. Bagi mereka yang tinggal di desa Vrindavan atau penduduk desa Vrindavan yang dipimpin oleh ayahnya Sri Krishna, sistem pendidikan mereka di sana adalah sistem pendidikan yang non formal. We hear it, but we don't understand. Kita mendengarnya, tetapi kita tidak mengertinya. We cannot understand it because most of us probably have not done this. Kita tidak mengerti tentang penjelasan ini karena kita tidak pernah mempraktekkannya. But this is actually meant to be, this was, not only during Krishna's time, 5,000 years ago, but in standard villages, this was the norm of education for the majority of boys. Jadi kita tidak pernah mempraktekkan kehidupan ini. Kehidupan ini tidak hanya relevan pada kehidupan Sri Krishna 5.000 tahun yang lalu saja. Jadi kehidupan ini dan sistem pendidikan ini masih sangat relevan bahkan di zaman modern. Let's just finish reading the report. Penjelasan lebih lanjut. Mereka yang tidak lahir di keluarga Brahmana tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pendidikan akademis. Para Brahmana dilatih mempelajari kitab suci, dan mereka mempelajari pendidikan akademis. This is an important point. Academic education is meant to be only for Brahmanas, and Brahmanas are very few. Dengan kata lain, bahwa pendidikan akademis itu hanya dimaksudkan bagi anak-anak golongan Brahmana, dan sedangkan kita memiliki golongan Brahmana sedikit sekali. Means formal education is only for Brahmanas. Dengan kata lain, bahwa pendidikan akademis itu hanya dimaksudkan untuk mereka yang berada dalam kebrahmanaan. Para ksatria, mereka dilatih untuk memberikan perlindungan kepada komunitasnya atau negaranya. Dan para Vaisya mempelajari bagaimana mereka memberikan perlindungan kepada tanah atau bercocok tanam dan melindungi sapi dan anak-anak sapi. Karena itu tidak dibutuhkan untuk membuang-buang waktu pergi ke sekolah dengan cara palsu mendapatkan pendidikan dan kemudian mengembangkan jumlah orang yang tidak dipekerjakan atau tidak mendapatkan pekerjaan.
Sri Krishna dan Balaram mengajarkan kepada kita dengan contoh kehidupan beliau sehari-hari. Krishna setiap hari memiliki kegiatan mengembalakan sapi dan memainkan seruling. Sri Balaram setiap hari beliau membawa bajaknya kemana-mana dan membajak tanah. This purport needs to be read 3 times. Penjelasan ini hendaknya dibaca 3 hari setiap hari dan tiga kali lagi bagaikan minum obat. See, many things that we read or hear from Shastra or from Acharyas, we may not be able to understand it. Jadi kalau kita membaca penjelasan seperti ini dan kita mendengar penjelasan dari para acarya, barangkali kita tidak segera bisa memahami sepenuhnya. The solution is not to stop hearing if we don't understand. Jalan keluarnya bukan berarti kita berhenti mendengarkan atau tidak mengikuti proses selanjutnya. The solution is to continue to hear and to pray to Krishna to give us the good intelligence to understand. Jadi jalan keluarnya adalah kita membaca lagi, mendengarkannya lagi, dan pada waktu yang sama kita berdoa kepada Sri Krishna agar beliau memberikan kita kecerdasan secukupnya untuk bisa memahami penjelasan para acarya. This is a major topic, of course, which we cannot exhaust in 1 or 2 hours. Jadi topik ini sangat besar yang tidak cukup kita hanya diskusikan dalam waktu 2 jam saja. But we should know that what is mentioned in the Shastra, the closer we can come to the standards that are established, then the more chances we will be successful. Jadi kita hendaknya lebih serius membaca dan memahaminya dan mempraktekkan petunjuk sastra ini, maka akan lebih kita mendekati pada kesuksesan. If we are simply or primarily simply preoccupied